Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam. Ya. Akan kami bacakan ringkasan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 23 Februari tahun 2020. Majelis Jemaat GKI Ustopo mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, terutama bagi pengunjung kebaktian yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Ustopo. Bagi Bapak Ibu yang membawa balita, kiranya dapat menjaga putra-putrinya sehingga ketertiban ibadah tetap terjaga, atau mengikut sertakan anak-anak di kebaktian anak pukul 9 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan maupun saudara anggota jemaat simpatisan yang ingin menjadi anggota jemaat, informasi dan persyaratan dapat diperoleh di kantor sekretariat lantai 2. Pelayan kebaktian umum Minggu 23 Februari 2020 pukul 6 dan 9 WIB dilayani oleh Pendeta Nugrahaini Iswara Adi dari GKI Buaran, dan pukul 17 nanti sore akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Jonathan Lopulalan. Warta selanjutnya, cuti pendeta. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Pendeta Vince Ferdinand Markus akan menjalani cuti sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020. Jemaat harap maklum. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Oma Cho Hok Nio pada hari Rabu 19 Februari 2020 dan akan dimakamkan pada hari Minggu ini 23 Februari pukul 10 di TPU Selapajang. Majelis Jemaat turut berbelasungkawa. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat atas dasar surat atestasi dari Gereja Batak Karo Protestan GBKP Majelis Jemaat Runggun Tangerang atas diri Bapak Hans Yohanes dan Ibu Reka Septiawati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Pembinaan remaja. Majelis Jemaat mengajak jemaat usia remaja GKI Ustopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa untuk berpartisipasi dalam Bina Remaja yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu tanggal 7 Maret 2020, waktu pukul 15.03 sore, tempat GKI Ustopo nomor 9 Tangerang, tema remaja yang berkreativitas. Pembicara Pendeta Deborah Vivi Martining Astuti, GKI Boposari, Jawa Tengah. Warta selanjutnya, kebersamaan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu GKI Ustopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa diundang untuk hadir dalam acara kebersamaan guru sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 29 Februari 2020, waktu pukul 15 sampai dengan 20, tempat di ruang sekolah minggu GKI Ustopo. Retreat Raya. 50 tahun lebih Tuhan menyertai dan memberkati GKI Ustopo. Kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dengan kegiatan Retreat Raya dalam rangka Jubileum Mas GKI Ustopo Tangerang.
Pada hari Jumat dan Sabtu 31 Juli 1 Agustus 2020 di Wisma Kinasih Ciawi Bogor. Bagi jemaat simpatisan yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftarkan diri melalui koordinator wilayah masing-masing. Pengurus Pos Tiga Raksa dan Babim Bajem Curug paling lambat tanggal 30 April 2020. Kontribusi pendaftaran Rp25.000 per orang. Anak balita tidak dikenakan kontribusi. Warta selanjutnya calon penatua periode pelayanan 2020-2023. Setelah melalui pewartaan sebanyak 3 minggu berturut-turut dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan yang sah, maka calon penatua masa periode 2020-2023 akan diteguhkan. Dapat dilihat di warta jemaat cetak maupun digital. Dan atas dasar surat permohonan pengunduran diri pencalonan penatua atas diri Saudari Triasnita, dan setelah dipertimbangkan secara gerejawi, majelis jemaat menyatakan menyetujui pengunduran diri tersebut. Demikian warta jemaat GKI Setopo hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta yang disediakan di depan pintu masuk ruang ibadah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian NKB 192. Saudara-saudara, kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya.
Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah kemuliaan dalam bingkai derita. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikannya yang sudah dicurahkan atas kita.
Namun di balik itu semua kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Jemaat, saya persilakan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya dan selalu membuka tangannya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 16 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
hatiku. Mari saudara-saudara kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk pelayanan firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau hari ini kami boleh bersama-sama lagi berkumpul, bersekutu dalam ibadah hari Minggu. Saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas kami, menolong kami sehingga dengan kelemahan yang ada di dalam diri kami masih tetap bisa mengerti, dan ketika nanti kami kembali ke dalam kehidupan kami bisa mewujudkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Urapi para hamba-Mu baik yang akan membacakan firman Tuhan, mendaraskan mazmur, juga yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Perlengkapilah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Rencanakan hal sia-sia, raja-raja dunia bersiap, dan pembesar bermufakatlah, dan
dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Putuskan belenggu mereka, buanglah tali dari kita. Berbahagialah semua yang datang berlindung padanya. Ia bersemayam dalam surga, tertawa mengolok mereka dalam amarahnya yang dahsyat. Dalam murkanya ia berkata, akulah yang melantik raja di Sion gunungku yang kudus. Ia berkata, anakku engkau ku beranakan hari ini. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya. Mari mintalah kepadaku, kan ku berikan bangsa-bangsa menjadi milikmu semua, dan ujung bumi pun milikmu. Dengan memakai gada besi, mereka akan kau ramukan bagai tembikar tukang priuk. Mereka akan dipecahkan. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya. Karena itu raja-raja, baik bertindaklah bijaksana. Hai para hakim di dunia, terimalah pengajarannya. Beribadahlah pada Tuhan, dengan gentar cium kakinya, agar murkanya tak menyala dan membinasakan hidupmu. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dan kebesarannya. Kami menyaksikan
bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Matius pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatanmu itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sekolah minggu dulu saya pernah diajarkan sebuah lagu yang bunyinya, "Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja." Nggak tahu Bapak Ibu tahu lagu ini juga atau tidak? Sekolah minggunya bisa sama, lagu-lagu sekolah minggunya bisa sama, bisa beda. Lagu ini diajarkan di sekolah minggu dan saya mau bertanya, kalau Bapak Ibu jadi anak-anak, apa kira-kira yang tertanam di dalam pikiran mereka ketika diajarkan lagu "Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja"? Apa kira-kira yang tertanam di pikiran mereka? Bapaknya raja, jadi anaknya juga jadi disebut anak raja, pangeran. Ya saudara-saudara, mungkin yang tertanam di dalam pikiran mereka adalah saya orang Kristen, saya anak raja. Kalau anak raja itu identik dengan sesuatu yang mengenakkan, orang yang hidup penuh dengan kemuliaan. Dan
itu juga tercermin dalam tingkah laku seorang anak raja. Namun saudara-saudara, sayangnya tingkah laku sebagai seorang anak raja yang muncul itu seringkali yang negatif. Lagu ini cuma dimengerti bahwa sebagai seorang anak raja, hidupnya enak, kepenak, nyaman, kaya, nggak usah susah-susah. Padahal mestinya posisi istimewa ini bermakna sebagai wakil yang menghadirkan sang raja. Mesias yang justru menjadi mulia karena dia bersedia memberikan dirinya secara total. Mulia karena dia justru mau menderita untuk kesejahteraan dunia ini. Dan bagi Tuhan Yesus sendiri, status ini sangat terhormat. Tetapi ketika mesti membawa misi yang diserahkan di pundaknya, dia juga menjalani pergumulan yang berat. Dan Injil kita hari ini harus dibaca dalam kerangka yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Jadi hari Rabu nanti kita sudah memasuki masa Prapaskah, dimulai dengan Rabu Abu, dan minggu terakhir ini dinamakan dengan Minggu Transfigurasi. Semua bacaan kita hari ini menyaksikan hal yang sama, yaitu tentang kemuliaan Tuhan dengan puncaknya pada peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung. Kalau dalam bacaan pertama kita bisa menemukan Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang tidak bisa tersentuh manusia, Tuhan yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang tertentu saja. Maka dalam peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus, Allah justru mau mendekatkan diri kepada manusia. Saudara-saudara, dalam bacaan pertama kita, Musa mengalami sendiri peristiwa yang seolah-olah jadi sebuah upacara penguatan untuk dirinya sebagai pemimpin umat menuju tanah perjanjian. Tugas yang diemban Musa bukan tugas yang mudah. Dia mengemban tugas yang berat. Dia harus memimpin umat dan dia harus mengorbankan hidupnya, dan pengorbanan ini adalah bagian dari kemuliaan yang dibagikan Tuhan kepadanya. Dan jiwa ini juga menjadi jiwa peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari ketiga bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah pernyataan kemuliaan Allah ini ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini memang benar anak Allah. Dalam bacaan Injil kita dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebuah penegasan dari surga, penegasan yang mengatakan bahwa Yesus ini memang utusan, Yesus ini memang wakil dari Bapanya yang mau menyatakan kehendak dan karya Sang Bapa secara sempurna di dunia ini. Yesus harus jadi standar, Yesus jadi patron bagaimana hidup dalam kemuliaan Allah bagi para murid Yesus dan juga bagi gereja sekarang ini. Pernyataan Allah ini memberikan Tuhan Yesus sebuah kekuasaan sebagai seorang utusan. Bapa surgawi itu menetapkan Yesus jadi representan, wakilnya, personifikasi dirinya, dan kemuliaan itu justru ketika ia menjalankan misi pengorbanan dirinya. Ketika ia mengalami penderitaan yang luar biasa demi keselamatan Allah bagi manusia. Saudara-saudara, hal yang kedua, Tuhan Yesus itu sangat sadar bahwa sebagai anak Allah, ia menjadi wakil dari Bapanya hidup di dunia ini. Tapi dia juga sadar bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keperluan Bapanya. Dia sadar bahwa dia akan mengalami penolakan, dia akan mengalami perlawanan, penderitaan, bahkan sampai kemudian dia harus mengalami pembunuhan. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus juga sadar bahwa dirinya itu menjadi standar
bagaimana seharusnya seorang manusia hidup dalam kemuliaan Allah. Sehingga kehadiran Musa dan Elia dalam peristiwa transfigurasi ini memiliki makna sebagai dukungan, peneguhan sang Bapa kepada sang anak. Kehadiran Musa dan Elia ini ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak sendiri. Dia berada dalam satu barisan bersama-sama dengan tokoh-tokoh utusan-utusan Tuhan yang menghadirkan kemuliaan Allah melalui karya nyata di tengah kehidupan manusia dengan setia, dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala puas dan kecewa, kuat dan lemahnya. Malahan pengisahan kisah transfigurasi ini ingin mengajak jemaat Kristen Yahudi melihat bahwa sosok Yesus inilah yang jadi penggenapan Taurat yang dipersonifikasikan dengan Musa, dan penggenapan apa yang dikatakan para nabi yang dipersonifikasikan oleh Elia. Yesus tidak sendiri. Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia menjadi utusan Allah menghadirkan berita pendamaian itu. Hal yang ketiga, saudara-saudara, buat para murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, peristiwa transfigurasi ini jadi sebuah kejadian yang luar biasa. Peristiwa yang membuat mereka terpaku, tercengang, sampai-sampai Petrus kemudian menyatakan dengan spontan perasaannya, keinginannya untuk tidak segera keluar dari kondisi yang menyenangkan ini. Tuhan, boleh enggak saya bangun kemah 3, 1 untuk Musa, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya dia masih bisa tetap merasakan kenyamanan, kegembiraan, pemandangan yang menakjubkan ini lebih lama. Allah hadir sendiri. Dia secara langsung berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Allah mengungkapkan satu pernyataan yang sangat penting tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Pernyataan tentang siapa Yesus ini bertujuan supaya para murid Yesus ini tidak lagi meragukan guru mereka. Pernyataan langsung Allah ini membuat emosi Petrus, Yohanes, dan Yakobus bergejolak. Ada rasa takut, gentar, tetapi sekaligus rasa bahagia. Dan hal ini pula lah yang kemudian dalam bacaan kedua kita disaksikan oleh Petrus kepada jemaat Kristen Yahudi yang hidup di perantauan. Supaya mereka tetap percaya bahwa Kristus adalah Raja, Kristus adalah Raja yang nantinya akan datang kembali. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan yang disaksikan menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tidak terlupakan. Jadi sebuah pengalaman spiritual yang menggetarkan, yang sangat membahagiakan. Tapi Tuhan tidak menginginkan pengalaman spiritual itu hanya menjadi bekal dan kekuatan bagi para murid ketika turun gunung saja, dan itu jadi sesuatu pengalaman pribadi yang tidak dibagikan. Tetapi Tuhan justru menginginkan pengalaman spiritual itu membuat mereka kuat menghadapi tantangan ketika mereka turun gunung menghadapi kehidupan dengan realitanya. Tidak hanya sekedar hidup dalam euforia, kebahagiaan yang sejenak, yang sementara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan-bacaan kita bisa melihat bahwa pertama, pengalaman rohani melihat dan merasakan kemuliaan Allah yang secara pribadi dan langsung. Kuasa Allah yang terwujud yang bisa disaksikan itu bukanlah untuk popularitas pribadi baik Musa maupun Tuhan Yesus. Bukan untuk kebanggaan narsistik, tetapi fungsional.
Ya, banyak orang yang kemudian ketika mengalami mujizat, mengalami kemuliaan Tuhan, malah menjadi orang yang sangat egois. Saya lebih hebat daripada orang lain karena saya mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain. Itu dijadikan untuk dirinya sendiri, jadi popularitas dirinya, tetapi tidak dengan Musa, tidak juga dengan Tuhan Yesus. Mereka memahami bahwa apa yang mereka alami itu adalah satu peneguhan, satu penguatan yang diberikan Allah bagi mereka supaya mereka bisa menjalankan tugas panggilan mereka. Supaya mereka bisa menyelaraskan visi pribadi, motivasi dan semangat dengan Allah yang telah memilih dan mengutus mereka untuk berkarya dalam namanya. Mereka sadar betul bahwa ini adalah cara yang digunakan Allah untuk memberikan mereka kekuatan supaya mereka tetap bertekun, mereka tetap setia pada kehendak Allah, mereka tetap berusaha menyatakan kemuliaan Allah melalui karya-karya mereka. Hal kedua, saudara-saudara, ada satu kisah yang terjadi di sekitar abad 19. Suatu saat pada masa pemerintahan Raja Frederick William III dari Prusia, kerajaan itu mengalami kesulitan yang sangat besar karena ada serangkaian peperangan yang harus mereka lakukan, dan peperangan itu menghabiskan biaya yang sangat besar, membuat mereka tidak lagi punya dana untuk membangun negeri mereka. Nah, saudara-saudara, sang raja tentu saja tidak ingin mengecewakan rakyatnya. Dia berpikir keras bagaimana supaya negara ini punya dana untuk membangun, tetapi dia berpikir kalau utang kepada musuh itu bukan pilihan yang baik. Setelah berpikir cukup lama, dipikirkan matang-matang, sang raja kemudian memutuskan untuk meminta kepada para wanita yang ada di Prusia untuk memberikan perhiasan emas perak mereka, untuk kemudian emas dan perak itu dilebur dan digunakan untuk membiayai pembangunan negeri mereka. Untuk setiap perhiasan yang diberikan kepada kerajaan, sang raja memberikan sebuah medali berbentuk salib ya, dari besi sebagai tanda terima kasih, dan di medali itu dituliskan, kalau saya terjemahkan saja, saya memberikan emas untuk besi tahun 1813. Saudara-saudara, tanggapan yang diberikan para wanita di Prusia pada waktu itu sangat mengejutkan. Tanggapan positif sungguh luar biasa. Bahkan lebih dari itu, wanita di Prusia ini kemudian bahkan menganggap medali besi yang mereka terima itu jauh lebih berharga daripada perhiasan emas dan perak yang mereka miliki sebelumnya. Alasannya jelas, saudara-saudara. Karena mereka melihat medali ini adalah bukti mereka sudah ikut ambil bagian berkorban, ikut merasakan penderitaan bagi negeri mereka. Bahkan pada waktu itu memakai perhiasan emas atau perak itu jadi tidak populer di kalangan wanita Prusia. Mereka lebih bangga pakai medali salib yang dari besi. Saudara-saudara, logam mulia yang berharga itu, emas dan perak yang berharga itu, nilainya semakin tidak ternilai ketika para wanita dari Prusia ini mempergunakan bagi sesuatu yang bermakna tinggi. Sebuah tindakan nyata untuk berkorban bagi pembangunan negeri mereka. Emas dan perak itu tidak ternilai secara nominal karena memiliki makna yang sangat dalam. Saudara-saudara, begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita ngomong kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, yang tidak bisa terukur oleh apapun.
Dan kemuliaan Tuhan itu seharusnya bisa kita lihat sebagai sesuatu yang transformatif, reflektif, yang mengubahkan dan bukan sesuatu yang demonstratif, yang wah, yang membuat kita senang, happy, lalu justru menjadikan kita orang-orang yang narsis dan egois. Pernyataan kemuliaan Allah itu adalah sebuah pengalaman rohani yang berharga, yang seharusnya semakin berharga karena ada perubahan di dalam kehidupan seseorang yang sudah menerima kemuliaan Allah itu. Sehingga kehidupan manusiawinya dengan segala kekurangan kelemahannya itu bisa berdampak positif buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin yang kita alami bukan sesuatu yang spektakuler. Kayak orang yang sudah divonis sakit parah gak mungkin bisa sembuh, tiba-tiba jadi sembuh. Atau seperti dalam kisah-kisah Alkitab, orang buta jadi melihat, lumpuh jadi langsung berjalan. Kita anggap itu wah spektakuler. Tetapi pernyataan kemuliaan Tuhan itu juga bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, yang sehari-hari kita alami. Saudara-saudara, diri kita, kehidupan kita, itu adalah kemuliaan Tuhan. Yang maknanya tidak kalah besar dengan hal-hal yang kita anggap spektakuler. Pengalaman-pengalaman ini seharusnya membuat kita menyadari ini adalah bentuk peneguhan dari Tuhan bagi kita. Ini peneguhan dari Tuhan supaya kita lebih beriman lagi kepada Dia, supaya kita lebih mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada banyak kisah kesaksian orang mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi ketika sakit lagi, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Atau mungkin kita juga pernah merasakan dapat berkat berlimpah dari Tuhan, tetapi di satu sisi kita tetap merasa khawatir, malah menjadi orang yang pelit, yang jadi orang yang serakah. Padahal kita sendiri sudah mengalami berkat Tuhan itu kita terima cukup di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu bahkan kita rasakan berlimpah di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita takutkan? Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan yang sudah kita alami seharusnya membuat kita menjadi lebih tegar. Membuat kita lebih berani menjadi saksi Kristus. Membuat kita terus menunjukkan buah-buah perubahan, pertobatan. Kehidupan yang menjadi lebih baik. Dan kiranya kemuliaan Tuhan itu boleh terus kita rasakan. Dan itu mampu mengubahkan kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang juga menghadirkan kemuliaan Tuhan itu bagi orang lain. Amin. Jemaat mohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir di darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Bapa kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan tolonglah kami Bapa supaya dengan segenap tingkah laku tutur kata kami dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi para pengikut-Mu yang lebih berani lagi, lebih tegar lagi menghadapi kehidupan ini, dan kami dapat menyaksikan Engkau kepada sesama kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersama-sama mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh bersyukur untuk semua berkat yang Engkau limpahkan bagi bangsa dan negara ini. Dan kami tetap memohon berkat-Mu bagi setiap usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mohon Engkau menolong kami supaya kami sebagai warga negara Indonesia juga boleh ikut ambil bagian dalam menciptakan kerukunan, kedamaian, persatuan di tengah masyarakat kami, di tengah lingkungan tempat kami tinggal. Dan saat ini kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana banjir. Kami mohon Bapa, Engkau yang akan hadir, Engkau yang akan menguatkan mereka, Engkau yang akan menolong mereka, juga memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasi bencana banjir ini. Kami memohon Engkau mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudara kami di tengah bencana yang mereka alami. Saat ini kami juga datang kepadamu, kami bersama-sama juga berdoa bagi jemaat GKI Sutopo di dalam semua aktivitas pelayanan, dalam semua rencana kerja yang ada. Kami memohon berkat-Mu, kami memohon kehadiran-Mu di tengah kehidupan jemaat GKI Sutopo. Biarlah setiap pelayanan, setiap aktivitas, setiap rencana kerja yang ada itu boleh menjadi sarana yang baik bagi umat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Kami juga berdoa bagi panitia Paskah dalam mempersiapkan masa-masa Prapaskah juga masa raya Paskah nanti. Kami mohon Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan memampukan mereka melakukan tugas pelayanan mereka. Bapa, saat ini kami juga datang kepadamu. Kami bersama-sama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam kondisi lemah fisik karena sakit penyakit yang diderita. Kami bersama-sama mau berdoa bagi Oma Sukasti, Saudara Daud, Ibu Claudia Lin, Ibu Eni, Ibu Tan Engnyo, Ibu Tri Arwanti, Bapak Leonard Teterisa, Bapak Paber Tampu Bolon, Ibu Eni, Bapak Hasan, Ibu Yori, Bapak Panbunki, Ibu Mariati, Bapak Sunarta, Saudari Santalia, Bapak Filiano Daeli, Bapak Igede Putu Suarya, Ibu Stella, Ibu Yuli Sitompul, Bapak Beni Hendro, Bapak Sunarto, Bapak Teddy Tanujaya, Ibu Suryati, Bapak Nikolas Hursepuni, Ibu Hermin Srihardini, Bapak Edi, Oma Sumida, Oma Wipengyo, Bapak Kosbar, Ibu Sweni, Opa Filipus Halim, Saudara Benet, Saudara Tombelini Tanot, Ibu Basaria Huta Galung, Oma Emi Gunawan, Ibu Dahmi Suranto, Ibu Kamsun, Ibu Hasimah, Bapak Yusa Ismanto, juga Saudari Starlina Mustamu,
Bapa, kami mohon Engkau hadir di dalam kelemahan fisik mereka. Engkau hadir memberkati setiap usaha perawatan dan pengobatan yang dilakukan, sehingga itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kesehatan yang lebih baik lagi bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga datang kepadamu, kami berdoa bagi keluarga Alex Rumbia yang akan berangkat ke Yerusalem pada tanggal 27 Februari mendatang. Kami mohon Bapa, Engkau menyertai perjalanan keluarga Alex Rumbia beserta dengan rombongan, sehingga mereka boleh tiba di sana dengan selamat dan boleh mengikuti seluruh rangkaian wisata rohani di sana. Bapa, kami juga datang kepadamu, kami bersama-sama mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahunnya pada tanggal 23 hingga 29 Februari mendatang. Kami mau bersyukur untuk semua berkat pertambahan usia, kesehatan, sukacita yang boleh Engkau berikan kepada mereka, dan tetap memohonkan kasih-Mu bagi mereka di dalam kehidupan mereka di hari-hari mendatang. Kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan. Kami memohon Engkau hadir di dalam setiap pergumulan mereka. Kami memohon Engkau yang akan menolong mereka, sehingga di tengah pergumulan ini mereka tidak merasa Engkau meninggalkan, namun mereka boleh merasakan bahwa Engkau tetap hadir dan menolong mereka. Bapa, inilah doa-doa kami. Kami mohon Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami ini dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena kami menaikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 7-8 yang mendasari persembahan kita. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari NKB 197 ayat 1-4. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia mendera, bergoyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mungkin tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak sesat, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pada Yesus Tuhanku,
Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang mana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita ulang dari ayat yang pertama. Masalah untungku jika Yesus milikku, berserta jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menerang, tergoyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Dan ketika adalah hartaku di dunia, hatiku tak rasa tak bersumber berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa, kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan-Mu Bapa. Setiap hari yang kami rasakan tidak ada habis-habisnya. Bapa, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan, berkat rohani maupun berkat jasmani yang kami rasakan setiap hari Bapa. Bapa, pada kesempatan hari ini, di tengah kelebihan maupun kekurangan kami boleh bersyukur Bapa, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan ini. Biarlah Bapa, Engkau sucikan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan jemaat di tempat ini, juga berkat bagi masyarakat sekitar kami Bapa. Bapa, ajar kami Bapa untuk dapat memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kami Bapa, sehingga kami boleh menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah tingkah laku maupun perbuatan kami dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Stopo mengucapkan dan seluruh umat menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang telah disampaikan oleh Pendeta Nugrahaini Iswara Adi. Terima kasih, selamat hari Minggu. Yesusku penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterusnya.